Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label terhadap 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Menurut Think Before Text, cyberbullying merupakan perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan media sosial atau media elektronik yang dilakukan secara terus-menerus kepada seseorang yang dianggap tidak mampu untuk membalas perbuatan tersebut. Dikutip dari Hani 2020, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya cyberbullying, yaitu individu, teman, keluarga, faktor sekolah, dan penggunaan sosial media. Untuk individu, terdapat pengaruh dari gender, usia, pengaruh zat kognitif, tingkat kepercayaan diri yang kurang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini terjadi karena pola asuh orang tua yang dapat mempengaruhi tingkah laku si anak. Yang ketiga ada faktor teman. Penelitian menyatakan bahwa seorang korban bullying memiliki tingkat dukungan pertemanan yang kurang. Faktor keempat yaitu faktor sekolah. Sebenarnya Hana dalam jurnalnya menuliskan bahwa jenis sekolah tidak mempengaruhi cyberbullying, namun penggunaan sosial media sangat berpengaruh pada tingkat cyberbullying. Menurut Athanasius, penggunaan sosial media selama lebih dari 2 jam akan meningkatkan jumlah cyberbullying sebanyak 66%. Media sosial merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam penggunaan media sosial, masih banyak orang yang tidak bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan adanya keleluasaan karena tidak perlu bertatap langsung, membuat sebagian orang merasa bebas untuk melakukan hal yang tidak sepantasnya. Salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying berdampak pada emosional maupun psikologis. Beberapa dampak tersebut seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, paranoid, menjadi pribadi yang rapuh, bertemperamen tinggi, melakukan tindakan kriminal, bahkan bisa saja melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, penggunaan gadget sesungguhnya harus mengontrol diri yang baik sehingga tidak menyalahgunakan gadget untuk melakukan hal yang tidak sepantasnya. Salah satunya cyberbullying. Dalam kasus cyberbullying, kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan mengenai penghinaan yang dilakukan melalui media komputer atau media elektronik yang mana sesuai dengan perbuatan cyberbullying yang merupakan penghinaan melalui media maya. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau membuat atau melakukan dan mengakses informasi elektronik yang di dalamnya memuat mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 nomor 19 tahun 2016, maka akan dipidanakan maksimal 4 tahun penjara dan denda dengan sebesar 750 juta rupiah. Kasus bullying yang terjadi dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai.
di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang terhadap individu lain dan tidak bersikap saling mengasihi antar sesama manusia. Dengan adanya Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya tercipta kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan saling menghargai antar sesama individu tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Dengan begitu akan terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram.